Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan explore di alun-alun kota Bojonegoro di sisi sebelah timur. Ada apa di sisi sebelah timur alun-alun Bojonegoro? Kita simak video ini sampai selesai. Sejarah Batu Semar ini dulu didatangkan dari hutan di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang oleh Kang Yoto ya pada zamannya. Oke, di belakang saya ini ada Pemkab Bojonegoro ya. Nah, di depan saya ini ada batu besar namanya Batu Semar. Setelah ini akan kita videokan ke teman-teman ya. Oke, ini dia ya, Batu Semar yang saya ceritakan tadi. Ini terletak di alun-alun Bojonegoro sebelah timur. Hal-hal apa saja yang terjadi saat pengangkutan batu ini dari hutan di Kecamatan Gondang sampai di alun-alun Bojonegoro ini, sejarah mistis apa yang menyelimutinya, nanti akan kita bahas tuntas di akhir video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Kalau kita lihat lebih dekat ya, kita pegang, ini memang asli dari alam, bukan buatan ya. Dulu bawanya ke sini juga ada prosesnya pengangkutannya pakai mobil besar ya, trailer apa itu namanya. Ini sangat besar sekali ya, diameternya entah 3-4 meter ini diameternya. Bagi teman-teman yang asli Bojonegoro dan sedang merantau, mungkin video kali ini akan mengobati rasa penasaran kalian terhadap kota tercinta Anda. Inilah eksotisme alun-alun Bojonegoro. Inilah detik-detik tali kren dari baja ini putus ya saat mengangkat Batu Semar yang masih berada di tengah hutan di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Peristiwa ini terjadi di awal tahun 2015 saat proses evakuasi atau pemindahan batu seberat kurang lebih 80 ton ke area alun-alun Bojonegoro. Tentunya dengan berbagai macam ritual sudah dilakukan oleh orang-orang pintar ya, untuk bagaimana caranya agar batu ini bisa terangkat dengan mudah, karena sudah beberapa kali baik kren maupun petugasnya ini mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Oke, kita simak video ini sampai selesai untuk mendengarkan cerita sejarah pengangkutan Batu Semar dari hutan Gondang ke alun-alun Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki prasasti alami berupa batu raksasa yang dinamakan dengan Batu Semar di alun-alun kota. Akan tetapi, keberadaan batu ini tak lepas dari kisah-kisah misterius yang menjadi perbincangan hangat warga kota tersebut. Beberapa orang mengatakan jika batu ini sangat keramat. Batu besar berbobot kurang lebih 80 ton yang kini duduk manis di taman alun-alun kota ini menjadi objek foto bagi warga yang datang ke sana. Banyak yang percaya jika batu berukuran panjang dan lebar 4 meter serta tinggi 3 meter tersebut merupakan material muntahan Gunung Pandan yang meletus jutaan tahun silam. Sebelumnya, Batu Semar bersemayam di persembunyiannya, yaitu di dalam hutan yang ada di kawasan Dusun Bendotan, Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro.
Kemudian Bupati Suyoto memboyongnya ke alun-alun dengan alasan tersendiri, yaitu digunakan sebagai prasasti yang menyimbolkan tekad untuk terus berkarya. Kisah Batu Semar atau Batu Beluk sampai di alun-alun Bojonegoro. Batu berukuran 5 x 4 meter dengan tinggi 4 meter yang disebut Batu Semar atau Batu Beluk kini sudah tak lagi menancap kokoh di pinggir jalan desa setempat. Batu itu telah berhasil diangkat dan dinaikkan truk trailer. Selanjutnya, batu itu akan dibawa untuk diletakkan di alun-alun Bojonegoro sebagai prasasti ayo berprestasi. Namun tak mudah untuk mengangkat dan mengangkat batu dengan berat antara 50 sampai 60 ton itu, karena selain medan yang sulit, ada sisi mistis yang menyelimuti batu raksasa tersebut. Meski telah berusia ratusan ribu tahun, namun Batu Beluk tak dituakan oleh warga sekitar. Karena itu, warga setempat tak pernah menggelar ritual di batu tersebut. Kalaupun ada yang lelaku, itu pun rata-rata orang dari luar daerah. Namun demikian, pada proses pengangkatan Batu Beluk muncul sejumlah peristiwa aneh di luar nalar manusia. Salah satunya, terputusnya tali baja pada mesin kren saat sedang mengangkat batu tersebut. Peristiwa itu terjadi ketika tanah sekitar Batu Beluk telah dilubangi sedalam sekitar 1 meter untuk memudahkan mesin kren mengangkatnya. Tapi justru yang terjadi, batu menancap semakin kokoh seperti tak mau diangkat. Beberapa kali operator kren mencoba mengangkat batu tersebut dengan kawat baja yang dikaitkan pada batu. Hasilnya, batu tetap tak dapat dipindahkan ke trailer. Sempat terangkat setinggi sekitar 20 cm, batu kembali jatuh karena kawat baja terputus, sehingga menimbulkan suara cukup keras disertai dengan gempa di sekitar lokasi. Padahal, secara logika, seharusnya kren itu dapat mengangkat Batu Beluk, karena kekuatan kren melebihi dari berat batu. Melihat kejanggalan itu, akhirnya sejumlah paranormal dan kiai didatangkan untuk membantu melihat hal gaib yang ada di Batu Beluk. Mereka melakukan ritual setiap tengah malam mengelilingi batu. Dalam ritual itu, paranormal mengaku melihat ada penunggu makhluk halus di Batu Beluk. Penunggunya bukan hanya satu, melainkan banyak. Beberapa syarat pun digunakan dalam ritual. Di antaranya menggelar selamatan dengan melengkapi sesaji seperti jajanan pasar, kembang setaman, dan pembakaran dupa. Bahkan ada paranormal yang sempat memperoleh batu akik. Katanya ada banyak batu akik di Batu Beluk itu. Usai ritual, proses pengangkatan pun kembali dilanjutkan. Hasilnya tetap gagal, bahkan mesin kren mengalami kerusakan. Akhirnya didatangkan lagi satu mesin kren ke lokasi dan Batu Beluk baru dapat diangkat dan dinaikkan ke trailer. Pengangkatan batu ini sendiri membutuhkan waktu 10 hari. Salah satu paranormal mengaku tak bisa memindahkan semua penunggu di batu itu. Masih ada satu penunggu yang tak mau dipindah, dia adalah raja yang menunggu batu raksasa itu. Menurutnya, dalam komunikasi yang ia lakukan, sang penghuni ingin terus menunggu batu itu. Tapi lanjutnya, dia sudah berjanji tidak mengganggu manusia jika batu itu diletakkan di alun-alun. Sukses mengangkat ke truk trailer, gangguan gaib pun terus mengiringi perjalanan pengangkutan Batu Beluk menuju alun-alun Bojonegoro yang berjarak sekitar 70 km. Yakni ketika perjalanan baru mencapai 2 km dari lokasi pengangkatan, trailer yang mengangkut Batu Beluk macet. Akhirnya ritual pun kembali dilakukan di tempat itu. Setelah ritual, kepala trailer diberi sebuah sapu kerik dari daun kelapa oleh paranormal dan kiai. Konon sapu kerik ini untuk mengusir para makhluk halus yang ingin menempel di Batu Beluk. Kendati banyak kendala, batu besar tersebut akhirnya sampai juga di alun-alun kota Bojonegoro. Batu raksasa yang proyek pengangkutannya menelan biaya hingga 280 juta itu dijadikan prasasti yang diletakkan di alun-alun sebelah timur, tepatnya di depan pintu gerbang kantor pemerintahan Bojonegoro, persis seberang jalan pendopo Pemkab. Dalam prosesnya, melibatkan berbagai alat berat untuk mengusung batu dari lokasi semula menuju alun-alun. Menurut masyarakat sekitar, bentuk batu yang menyerupai tokoh wayang Semar itulah yang menjadi alasan penamaan batu tersebut. Konon Batu Semar memiliki hubungan spiritual dengan penguasa Gunung Pandan yang bernama Eyang Gendrosari.
Kini, dengan hadirnya batu semar di alun-alun kota, menjadikan taman tersebut makin terlihat cantik. Banyak warga dan juga traveler yang datang ke sana untuk mengambil gambar dari batu yang bertuah tersebut. Mungkin Anda juga penasaran ingin berfoto di sana? Cobalah datang. Jangan lupa like, subscribe, and comment.